Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Muhammadin ibni Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alaihi. Wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibrahim salah satu teladan di mana dia adalah bapaknya para nabi, termasuk di antara keturunannya adalah nabi. Hanya memiliki 2 anak dan 2 anak itu dijadikan nabi, dan dari 2 anak itulah lahirlah para nabi. Ishak, darinya lahir Yakub. Yakub melahirkan kemudian Yusuf dan seterusnya, Ayub, Musa, Daud, Sulaiman dan seterusnya. Dari Ismail tidak ada nabi kecuali 1 orang dan menjadi nabi yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idul Kurban, Idul Adha adalah salah satu hal amalan jariah yang tidak bisa dilepaskan dari perjuangan keluarga sosok seorang ayah, sosok seorang nabi yang mulia bernama Ibrahim. Tapi mari sekarang secara singkat 2 menit perhatikan baik-baik bagaimana Allah memuji orang ini, yang saat ini kita menyaksikan betapa banyak pahala Ibrahim. Air Zam-Zam muncul karena perjuangannya dan istrinya. Dalam hadis Bukhari, ketika Ismail baru lahir, lalu kemudian disuruh Ibrahim untuk meninggalkan Mekah ke Palestina. Di saat anak yang ditunggu-tunggu puluhan tahun lahir, ditinggalkan di tempat yang tandus. Lalu kemudian ajaran Allah memberikan kepadanya arahan untuk meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail, anak yang baru saja lahir. Lalu dalam hadis Bukhari dikatakan dia berangkat, saking tidak maunya kemudian melihat anaknya dan istrinya, dikarenakan khawatirnya ketika dia menoleh kepada anak dan istrinya, lalu kemudian dia mengingkari perintah Allah. Dia takut cintanya kepada istri dan anaknya mengalahkan cintanya kepada Allah. Maka ketika datang perintah untuk meninggalkan Ismail dan Hajar, berangkatlah dia. Sampai diabadikan dalam hadis Bukhari, istrinya Hajar memanggilnya, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim." Ibrahim tidak menoleh, menetes air matanya, sedih hatinya. Tetapi kemudian kecintaan pada Allah yang utama, ketaatan kepada Allah yang nomor 1. Maka kemudian dia tidak menoleh. Lalu dipanggil yang kedua kali, "Ya Ibrahim." Dipanggil yang ketiga kali, "Ya Ibrahim." Tidak menoleh Ibrahim, khawatir, takut kecintaan pada istri dan anaknya mengalahkan kecintaannya kepada Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang saat ini kecintaannya kepada dunianya, hartanya, jabatannya mengalahkan cintanya kepada Allah. Lalu kemudian setelah agak menjauh sedikit Ibrahim, Hajar mengangkat suaranya lalu mengatakan, "Ya Ibrahim, ahadza amrun min rabbik?" Lalu Hajar sang istri yang tegar, wahai para muslimah yang hadir, wahai para wanita-wanita yang beriman, contohlah ketegaran Hajar ini ketika kemudian dia mengatakan pada suaminya, "Wahai Ibrahim, ahadza amrun min rabbik?" Dan ini diabadikan dalam hadis Bukhari. Wahai Ibrahim, apakah pergimu ini adalah perintah dari Allah Tuhanmu? Ibrahim yang tadinya tidak mau menoleh mendengar pertanyaan tauhid ini berhenti seketika. Lalu kemudian membalikkan badannya lalu mengatakan dengan air mata yang tercurah dari setiap matanya, membasahi pipinya. Lalu dia mengatakan, "Na'am, hadza amrun min rabbi." Iya wahai istriku, ini perintah dari Allah Tuhanku. Lihat apa jawaban wanita yang tegar atas tauhidnya ini, Hajar. Kata Hajar dalam hadis Bukhari, "Idzan la yudhayyana." Kalau begitu, jika betul ini adalah perintah dari Allah, pergilah. Karena saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakanku di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kembali Ibrahim dari Palestina. Ujiannya bertambah. Dia harus menyembelih anak yang ditinggalkan di waktu kecil melalui perantara sebuah mimpi. Falamma balagha ma'ahu as-sa' qala ya bunai. Ketika anaknya baru dewasa sedikit, Ibrahim balik dari Palestina, lagi rindu-rindunya. Apa kata Allah ketika anaknya menjelang dewasa? Kami berikan kepadanya wahyu. Lalu dia mengatakan, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Anakku, aku melihat dalam mimpi. Mimpi Bapak Ibu sekalian, mimpi.
Tapi karena iman, ada ketaatan. Aku melihat, wahai anakku, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Kata anaknya Ismail juga karena keimanannya. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Kita merindukan generasi seperti ini. Kita merindukan sosok keluarga seperti ini. Anaknya bertakwa, ayahnya bertakwa. Karena ayahnya bertakwa, maka ketakwaan itu diturunkan pada anaknya. Maka ini jadi pembelajaran besar bagi kita para ayah. Jika Anda ingin anakmu bertakwa, jadilah orang yang bertakwa terlebih dahulu. Jika Anda ingin anakmu menghafal Al-Quran, dekatkanlah dirimu dengan Al-Quran terlebih dahulu. Jika Anda ingin anakmu menjadi anak yang soleh, solehkanlah dirimu terlebih dahulu. Karena keteladanan itu bukti nyata dari sejarah para nabi terdahulu. Keteladanan seorang ayah melahirkan ketakwaan dari seorang anak. Kata anaknya Ismail, ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku, wahai ayah, termasuk orang-orang yang bersabar. Lalu kemudian disembelihlah Ismail, diambillah pedang, pisau tertajam ketika itu untuk menyembelih anaknya. Lalu kemudian Allah gantikan dengan seekor kibas yang Allah abadikan dalam satu kisah di dalam Al-Quran. Lalu Allah gantikan, dan hari ini kita peringatkan itu, bahwa setiap hewan-hewan yang kita kurbankan di seluruh dunia hari ini, amalannya, pahalanya mengalir kepada dua sosok, ayah dan anak tadi, Ibrahim dan Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada penutup khutbah Idul Adha kali ini, dengan semua yang telah kami sampaikan, kita merumuskan satu rumus kehidupan. Satu rumus yang harus kita pegang baik-baik selama kehidupan kita di tengah wabah dan musibah yang seperti ini. Bahwa tidak mungkin ada kemuliaan kecuali ada orang-orang yang memiliki keimanan yang melaluinya dengan ujian. Kami ulang, tidak mungkin ada kemuliaan kecuali ada orang-orang yang memiliki keimanan yang melaluinya, mendapatkannya melalui jalur ujian. Andai surga itu mudah, maka tidak perlulah para sahabat sampai mengorbankan nyawanya dan dirinya. Tidak perlulah para nabi terdahulu sampai mengorbankan nyawanya dan hartanya di jalan Allah. Tetapi Allah ingin surga yang mahal ini didapatkan oleh orang-orang yang layak. Karena kata Rasulullah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Bukankah surga balasan Allah itu mahal? Dan bukankah yang mahal itu surga? Ala inna sil'atallahil jannah. Maka saudara-saudara sekalian, wabah, ujian, ekonomi, sosial, dan seterusnya adalah tantangan dari Allah untuk kita generasi saat ini. Yang mana ujian ini belum tentu dirasakan oleh kakek-kakek kita terdahulu, belum tentu dirasakan oleh cucu kita terdahulu. Akan datang. Bahwa COVID-19 ini, kitalah yang dipilih Allah untuk menghadapinya. Bahwa corona yang kita hadapi saat ini, pergolakan ekonomi yang kita hadapi saat ini, banyaknya orang-orang yang meninggal di tengah-tengah kita saat ini, dengan wabah ini, adalah ujian yang Allah pilih untuk kita yang hadir dan hidup saat ini. Belum tentu cucu-cucu kita kelak mendapatkan ini. Kelak kita akan bercerita bahwa, nak, dulu ayah pernah sholat Idul Adha dengan berjarak. Dulu untuk keluar rumah saja kita harus menghitung diri, melihat kondisi keadaan diri, berpikir untuk tidak banyak keluar rumah. Dulu setiap kali kita keluar rumah, kita harus menjaga jarak dengan orang. Dulu kita pernah merasakan bagaimana sholat pakai masker, bagaimana kita sholat berjarak, bagaimana haji tahun ini. Mungkin bagi teman-teman yang sudah daftar, bagi bapak dan ibu, haji tahun ini tidak ditiadakan bagi negara kita dan bagi negara-negara yang ada yang lainnya. Ini adalah ujian. Dan setiap perjuangan ujian itu, kelak di surga, akan kita ceritakan ketika kita reuni bersama orang-orang yang mempertahankan keimanan dan ketakwaannya. Mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
Menjadikan kita orang-orang yang lulus dalam ujian ini sebagaimana para nabi dan para rasul. Semoga Allah menguatkan keimanan kita, menguatkan pundak-pundak kita untuk menghadapi setiap ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang diberikan kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, ketabahan, ketegaran di atas tauhid ini hingga kita kelak menjadi hamba-hamba yang Allah pilih untuk masuk ke dalam surganya bersama orang-orang saleh yang telah dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah banyak menzalimi diri kami ya Allah. Kami telah banyak melakukan kezaliman di bumi-Mu ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika Engkau tidak memaafkan kami dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami akan termasuk hamba-Mu yang merugi. Rabbana zalamna anfusana dhulumatin katsirah fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami dengan kezaliman yang sangat banyak, dan sungguh tidak ada yang mengampuni kezaliman ini ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, kepada siapa lagi kami meminta ampunan ini ya Allah. Ya Allah, kami sadar bahwa setiap ujian ini datang karena dosa-dosa kami. Engkau yang memberitahukan kami dalam Al-Quran, dalam kitab-Mu, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja yang menimpa kalian wahai manusia dari ujian dan musibah adalah karena dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak sekali di antara kalian. Ya Allah, andai saja musibah ini datang karena dosa kami ya Allah, maka izinkan kami untuk segera bertaubat kepada-Mu dan angkatlah segala wabah dan ujian ini ya Allah dari kami. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau bebani kami, jangan Engkau hukum kami jika kami selalu lalai dan lupa atas ajaran-ajaran dan syariat-syariat-Mu ya Allah. Jika kami selalu lalai dan lupa atas perintah-perintah-Mu ya Allah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau bebani kami dengan beban yang kami tidak mampu untuk memangkulnya ya Allah, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami ya Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Kau uji kami, jangan Kau uji kami dengan ujian yang kami tidak mampu menjalaninya ya Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Waghfir lana, ampuni kami ya Allah. Warhamna, maafkan kami, sayangi kami ya Allah. Anta maulana, Engkau pelindung kami ya Allah. Fansurna alal qawmil kafirin, lindungi kami, tolong kami dari orang-orang yang kafir ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha, berikan kepada jiwa-jiwa kami ketakwaan ya Allah. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, bersihkan hati kami, sucikan jiwa kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan hati dan membersihkan jiwa. Rabbana atina min ladunka rahmah, berikan kepada kami dari sisi-Mu rahmat-Mu ya Allah. Wa hayyi lana min amrina rasyada, dan berikan kami petunjuk untuk selalu berada di jalan yang benar. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan Kau palingkan hati kami, jangan Kau palingkan hati kami ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan petunjuknya ke dalam hati kami ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan kepada kami rahmat-Mu ya Allah. Innaka antal wahhab, hanya Engkau lah yang memberikan rahmat itu. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, karuniakanlah kepada kami istri kami, suami kami, wa dzurriyyatina, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata hati kami di muka bumi ini ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana unsur ikhwanana al mustad'afina fi Palestin, ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Gaza, tolonglah saudara-saudara kami di Irak, tolonglah saudara-saudara kami di Afghanistan, tolonglah saudara-saudara kami di Burma, tolonglah saudara-saudara kami di Yaman.
Tolonglah dan bantulah saudara-saudara kami di seluruh penghuni bumi ini ya Allah, penjuru bumi ini ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah. Hanya kuasa-Mu yang dapat menolong mereka ya Allah. Hanya pertolongan-Mu yang dapat membantu mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, menangkanlah kami. Ya Allah, bahagiakanlah kami di dunia ini sebelum Engkau bahagiakan kami di akhirat kelak. Ya Allah, bahagiakanlah kami dengan keimanan ini ya Allah sebelum Engkau bahagiakan kami dengan surga-Mu kelak ya Allah. Pertemukan kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga-Mu kelak ya Allah. Satukan kami di surga Firdaus-Mu ya Allah, bersama orang tua kami, bersama anak-anak kami, bersama seluruh keluarga kami ya Allah. Kami begitu banyak dosa ya Allah, tapi rahmat-Mu begitu luas ya Allah. Tapi kami yakin rahmat-Mu mengalahkan murka-Mu ya Allah. Kami sadar dosa kami menjulang tinggi ke langit. Kami sadar bahkan dosa kami bahkan lebih banyak daripada buih di lautan-Mu ya Allah. Tapi kami sadar ya Allah, di saat yang sama kami sadar dan kami tahu kami punya Rabb, kami punya Allah yang maha luas ampunannya, yang maha luas maafnya. Maka jangan Kau biarkan satupun di antara kami meninggalkan lapangan ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Engkau telah maafkan kesalahan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Boleh jadi, bisa jadi karena kesalahan dan dosa kami, saudara-saudara kami di Masamba yang mendapat musibahnya ya Allah. Bisa jadi karena kesalahan kami, saudara-saudara kami yang harus tertimpa wabah COVID ini ya Allah. Maafkan kami, ampuni kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma innaka afuwun, ya Allah Kau maha pemaaf, tuhibbul afwa, ya Allah Kau mencintai maaf. Fa'fu anna, maafkan kami semua ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim, Kau maha pemaaf ya Allah, lagi maha penyayang. Tuhibbul afwa, Kau mencintai maaf ya Allah. Fa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana minal muttaqin. Allahumma ijma'na fi firdausikal a'la. Ya Allah, kumpulkan kami di surga Firdaus. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Semoga kita semakin sadar bahwa tidak ada yang bisa memasukkan kita ke dalam surga kecuali keimanan kita dan perjuangan kita menghadapi ujian Allah. Dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dimuliakan di dunia dan di akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.